Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis satu minggu ini. Tentunya dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Hal apa aja yang perlu kita bahas dan yang menarik tentunya berhubungan dengan indeks dolar. Di sini saya akan menjelaskan juga ya seperti apa data-data tersebut dan tentunya saya menggunakan forexfactory.com. Oke, gak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, yang pertama tanggal 12 Desember ya 2023 malam hari ini akan rilis pukul 20.30, di mana dari ketiga data ini merupakan data high impact yang berdampak besar terhadap indeks dolar. Yang pertama ada core CPI month over month. Jadi core CPI month over month ini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa konsumen dalam perekonomian suatu negara. Core CPI ini menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile dan tidak stabil seperti makanan dan energi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi yang mendasar. Kalau kita perhatikan dari datanya, di mana previousnya adalah 0,2%, forecastnya 0,3%. Jadi kan ada kenaikan dari 0,2%, diprediksikan ada kenaikan sebesar 0,3%. Jadi ketika nanti aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti datanya ternyata di bawah forecast dan di bawah previous, di situ baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi di sini untuk core CPI sendiri ada pertumbuhan, ada kenaikan sebesar 0,1% ya untuk prediksinya. Jadi sementara ini prediksinya adalah untuk core CPI sendiri memberikan dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Lalu kemudian ada CPI month over month ya. Di sini angkanya tidak ada perubahan, sama 0,0% dan diprediksikan juga 0,0%. Di sini saya akan membahas lebih detail mengenai CPI year over year ya. Jadi ini adalah data inflasi, di mana kalau kita perhatikan untuk data inflasi atau CPI ya year of year ini perlu saya bahas lebih detail ya. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat indikator CPI ini adalah salah satu indikator utama tingkat inflasi di suatu negara. Jadi inflasi yang moderat biasanya dianggap sebagai normal dalam pertumbuhan ekonomi yang sehat ya. Tetapi kalau inflasi ini atau data CPI ini yang terlalu tinggi ya atau terlalu rendah, ini dapat memiliki dampak negatif. Makanya kalau kita perhatikan dari si Jeremy Powell selaku ketua The Fed sendiri ya, di sini memiliki target penurunan inflasi hingga angka 2%. Ini PR-nya dari tahun 2021 sampai saat ini. Kemudian kebijakan moneter Bank Sentral juga sering menggunakan data CPI ini untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan moneter, di mana inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi. Sedangkan inflasi yang terlalu rendah dapat memicu tindakan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan. Makanya kalau kita perhatikan dengan kondisi CPI yang terlalu tinggi ya, pernah di angka 9,1%, keputusan yang diambil oleh si Jeremy Powell yaitu menaikkan suku bunga hingga 75 basis point, kemudian 50 basis point sampai 25 basis point. Yang terakhir hanya mempertahankan suku bunga yang ada karena dianggap saat ini suku bunga cukup tinggi sekali ya, yaitu di angka 5,5%. Dan kalau kita lihat dari angka CPI-nya, di mana 3,2% dari previous data sebelumnya, di sini diprediksikan ada penurunan angka sebesar 3,1%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast ada penurunan angka 3,1%, maka di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri karena ada penurunan angka dari 3,2% menjadi 3,1%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast atau turun di bawah forecast, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau inflasinya menguat kembali bahkan lebih dari 3,2%, di situ akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Hati-hati ya, karena ini adalah data CPI, ini adalah data utama yang menjadikan kebijakan moneter oleh si Jeremy Powell yang tentunya nanti akan saya bahas juga. Ini akan rilis tanggal 14 Desember dini hari.
ya, berhubungan dengan Federal Fund Rate atau suku bunga apakah dinaikkan atau dipertahankan untuk saat ini dan rencananya di tahun 2024. Nah, ini kita lihat nih, akhir tahun ini CPI-nya akan lebih mendingin, artinya turun di bawah forecast ya, atau naik di atas forecast atau di atas previous. Oke ya, jadi itu penjelasannya, di mana CPI year of year ini ketika angkanya naik itu menunjukkan positif terhadap indeks dolar, tapi kalau angkanya turun di bawah forecast ya atau sesuai forecast, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jadi secara keseluruhan target The Fed sebesar 2% untuk CPI itu sendiri sudah mendekati di target tersebut. Itu gambarannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di tanggal 13 Desember. Check it out. Untuk tanggal 13 Desember di sini rilis malam hari ya, pukul 20.30, di mana ada data 2 high impact. Di sini ada core PPI month over month dan PPI month over month. Kita akan bahas satu persatu. Untuk core PPI month over month dan PPI ini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam perekonomian suatu negara. PPI sendiri mengukur perubahan harga-harga dari perspektif produsen atau pembuat barang dan jasa. Indeks ini mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, industri, dan jasa. PPI melacak perubahan harga yang diterima oleh produsen untuk barang-barang yang dijual di pasar domestik maupun internasional. Ini mencakup harga bahan baku, suku cadang, dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu untuk core PPI sendiri, ini adalah versi PPI yang dihitung dengan menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile. Jadi kalau ada data core itu berarti ada yang dihilangkan ya, termasuk posisi harga yang cenderung volatile seperti harga makanan dan energi, dengan menghapus faktor-faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak berkaitan langsung dengan inflasi. Jadi core PPI ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tekanan inflasi yang mendasar dalam sebuah perekonomian di suatu negara tersebut. Kalau kita lihat untuk core PPI sendiri month over month di sini ada pertumbuhan, ada kenaikan, di mana previousnya sebelumnya adalah 0,0% dan di sini ada forecast sebesar 0,2%, ada kenaikan angka. Jadi ketika angkanya tersebut naik di atas 0,2% maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya turun di bawah previous, di bawah 0,0%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan kalau di sini kalau kita lihat prediksinya kan ada kenaikan ya di atas daripada previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat PPI juga sama, di sini ada pertumbuhan, ada kenaikan dari minus 0,5%, forecastnya 0,0%. Ketika angkanya sesuai dengan forecast untuk aktualnya, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan tentunya hal tersebut bisa berdampak ya terhadap indeks dolar untuk terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu gambaran saya keseluruhan untuk core PPI dan PPI ya. Dan sekarang kita akan berlanjut di market di tanggal berikutnya, maksud saya, yaitu tanggal 14 Desember. Check it out. Untuk selanjutnya tanggal 14 Desember ya, di sini rilis jam 2 dini hari, di mana ada Federal Fund Rate. Kalau kita lihat untuk prediksinya, suku bunga tidak dinaikkan ya. Jadi mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,5%. Jadi secara keseluruhan memungkinkan kalau aktualnya menghasilkan 5,5%, maka keputusan daripada si Jeremy Powell untuk di akhir tahun ini mempertahankan suku bunga, itu gambarannya. Tapi hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah FOMC press conference-nya ya, di pukul 2.30 itu yang dinanti-nantikan, di mana si Jeremy Powell akan berpidato dan menyampaikan program-programnya, kemungkinan besar juga di tahun 2024. Apakah akan memungkinkan akan memangkas tingkat suku bunga yang saat ini adalah 5,5%, akan dipangkas untuk berapa kali, itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi indeks dolar itu sendiri. Apakah sikapnya lebih dovish atau lebih hawkish? Kalau hawkish tentunya akan menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, tapi kalau sikap dovish, contohnya memangkas tingkat suku bunga atau mempertahankan suku bunga di tahun-tahun pertama, itu juga akan menunjukkan sikap dovishnya, maka indeks dolar bisa terjadi penurunan kembali. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti tanggal 14 Desember, yang pertama pukul 2 dini hari,
yaitu ada prediksi di mana suku bunga tetap dipertahankan sebesar 5,5%. Kemudian untuk yang perlu kita pahami adalah FOMC press conference-nya ya, pukul 2.30. Oke. Jadi tuh kondisinya, dan selanjutnya akan berlanjut di tanggal 14 Desember juga pukul 20.30 malam ya. Di mana di sini ada 3 data high impact, ada core retail sales, dan unemployment claim. Tentunya core retail sales sendiri kalau kita bahas satu persatu ya. Untuk core retail sales dan retail sales ini adalah 2 indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur penjualan retail di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Keduanya adalah bagian dari data ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga statistik negara untuk memberikan gambaran tentang aktivitas konsumen dan konsumen dalam perekonomian. Maksud saya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini adalah core retail sales ya. Core retail sales ini adalah variasi dari retail sales month over month ya, yang mencakup penjualan retail tapi menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile. Ingat tadi saya sampaikan kalau ada core-nya berarti menghilangkan harga yang cenderung volatile seperti penjualan otomotif. Ini kalau di retail sales. Pengaruhnya, core retail sales sendiri memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren konsumsi konsumen karena menghilangkan fluktuasi yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti penjualan mobil yang cenderung tidak stabil dari bulan ke bulan. Jadi kenaikan core retail sales di sini menunjukkan perubahan aktivitas konsumen yang lebih stabil. Jadi kalau core retail sales-nya menunjukkan positif, ya tentunya ekonominya bagus gitu. Jadi positif terhadap indeks dolar. Dan kalau kita lihat dari datanya, previousnya 0,1%, forecast-nya minus 0,1%. Jadi ketika angka tersebut menunjukkan sesuai forecast ya, maka negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu penjelasannya. Kemudian untuk retail sales sendiri, ini mengukur perubahan dalam penjualan retail dari suatu bulan ke bulan berikutnya. Ini adalah indikator yang penting juga untuk melacak tren konsumsi konsumen dalam perekonomian. Pengaruhnya, kenaikan retail sales menunjukkan peningkatan aktivitas konsumen yang dapat dianggap sebagai sinyal positif tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi sebaliknya, penurunan retail sales dapat mengidentifikasikan penurunan aktivitas konsumen. Itu gambarannya ya. Jadi kalau kita perhatikan dari data retail sales sendiri, ini posisinya netral ya, minus 0,1%. Forecastnya juga minus 0,1%. Jadi sama angkanya, tidak ada perubahan. Tapi perlu kita ingat, ketika angkanya di atas forecast, maka menunjukkan ekonomi yang membaik, positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau aktualnya di bawah forecast, bahkan di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena ekonominya dianggap buruk. Itu gambarannya, oke? Selanjutnya untuk data unemployment claim yang rilis setiap minggu, di mana klaim pengangguran ini juga mempengaruhi ya kondisi ekonomi di suatu negara. Jadi kalau kita perhatikan dari kondisi saat ini, di mana unemployment claim ini ya, klaim pengangguran jika mana meningkat, di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah, meningkat negatif, kalau di bawah daripada forecast maka menunjukkan positif. Dan kalau kita perhatikan, previousnya kan di angka 220.000 ya, dan di sini forecastnya 219.000. Jadi kalau angka tersebut sesuai dengan forecast, maka positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau angkanya naik di atas daripada forecast, di atas 219.000 atau previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, secara keseluruhan itu yang bisa saya sampaikan untuk tanggal 14 Desember. Dan selanjutnya kita akan membahas di tanggal 15 Desember. Check it out. Oke, yang terakhir ada tanggal 15 Desember ya, hari Jumat. Di sini ada 3 high impact. Yang pertama ada Empire State Manufacturing Index, ini pukul 20.30. Kemudian pukul 21.45 ada 2, yaitu ada Flash Manufacturing PMI dan Flash Service PMI. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk Empire State Manufacturing Index ya, ini high impact dan rilis pukul 20.30. Untuk Empire State Manufacturing Index di sini, ini adalah salah satu indikator ekonomi yang mengukur kondisi manufaktur di wilayah New York State. Indeks ini dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank of New York setiap bulannya. Empire State Manufacturing Index ini didasarkan pada survei yang dilakukan kepada manajer-manajer pembelian atau purchasing manager di sektor manufaktur atau wilayah tersebut.
Indeks ini memberikan gambaran tentang aktivitas manufaktur, meliputi hal-hal seperti pesanan baru, produksi, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat persediaan. Nilai positif dari indeks ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas manufaktur, sementara kalau nilai negatif menunjukkan kontraksi atau penurunan. Dan kalau kita lihat di data yang rilis untuk pukul 20.30, Empire State Manufacturing Index di sini previousnya 9,1% dan di sini ada penurunan ya sebesar 2%. Jadi ketika actualnya sesuai dengan forecastnya maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di atas previous ataupun di atasnya forecast, di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kemudian pukul 21.45 di sini ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Untuk flash manufacturing PMI, ini adalah salah satu indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor manufaktur dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Angka PMI ini diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing manager di perusahaan-perusahaan manufaktur utama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor manufaktur di suatu negara dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat dari angkanya untuk flash manufacturing PMI sendiri dari previousnya 49,4% dan di sini ada kenaikan sebesar 49,5%. Ketika aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast dan di bawah previous maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Kalau kita perhatikan prediksinya ini kan ada kenaikan ya sebesar 49,5%, maka diprediksikan ada kenaikan maka berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak positif atau naik. Kemudian flash service PMI. Untuk flash service PMI ini juga salah satu indikator ekonomi ya yang mengukur kinerja sektor jasa dalam suatu negara pada periode waktu tertentu, serupa dengan flash manufacturing PMI. Angka flash service PMI ini juga diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian gitu atau purchasing manager di perusahaan-perusahaan jasa utama. Indikator ini tentunya memberikan gambaran tentang kondisi sektor jasa ya di suatu negara dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam sektor jasa. Pasti pengaruhnya juga sangat signifikan sekali. Dan kalau kita lihat dari previousnya 50,8%, diprediksikan angka yang masuk 50,7%. Jadi ketika aktualnya di sini sesuai dengan forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti aktualnya di atas daripada previous atau di atas forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu gambarannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya dari news yang rilis dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember. Semoga informasi ini bisa menjadikan wawasan atau gambaran ya untuk teman-teman semua untuk ketika melakukan entry posisi ataupun trading jangka panjang. Jadi kita bisa mengetahui kondisi data-data ekonomi yang rilis tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan baik itu kedepannya kondisi ekonominya seperti apa, baik suku bunga atau inflasi. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.